Ringgit Malaysia menguat. Grafik bergerak naik, headline media internasional ramai, analis pasar bersorak, dan investor Amerika datang dengan koper penuh modal. Dari luar, semua terlihat seperti kemenangan mutlak. Malaysia dipuji sebagai negara yang cerdas membaca peluang, gesit bernegosiasi, dan berhasil menempatkan diri di tengah ketegangan ekonomi global. Namun justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya dengan jujur. Apakah ini benar-benar kemenangan strategis atau justru awal dari kesalahan paling mahal dalam sejarah ekonomi modern Malaysia? Karena di balik angka kurs yang cantik dan investasi yang deras, ada harga besar yang tidak pernah muncul di layar grafik. Harga itu bernama kedaulatan. Menariknya, peringatan paling keras tentang bahaya ini tidak datang dari oposisi politik, bukan dari pengamat asing, dan bukan pula dari aktivis jalanan. Peringatan itu datang dari seorang tokoh yang justru membangun fondasi ekonomi Malaysia modern, Mahathir Mohamad. Di usia yang hampir 1 abad, ketika banyak orang memilih diam dan menikmati status legenda, Mahathir justru turun gunung dan menyebut kesepakatan dagang terbaru Malaysia dengan Amerika Serikat sebagai bentuk penyerahan kedaulatan. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat mengganggu. Jika ini benar-benar langkah jenius, mengapa orang yang paling paham anatomi ekonomi Malaysia justru terlihat paling khawatir? Mari kita mulai dari fakta yang tidak bisa disangkal. Secara kasat mata, Malaysia memang tampak menang. Ringgit menguat tajam terhadap dolar. Investasi Amerika Serikat masuk besar-besaran, terutama di sektor chip dan semikonduktor. Pabrik-pabrik di Penang dan Kulim bekerja penuh, bahkan lembur. Pesanan datang langsung dari Silicon Valley. Dari sisi arus kas, Malaysia terlihat seperti negara yang baru saja memenangkan jackpot ekonomi. Lebih mengesankan lagi, mereka berhasil mengunci tarif ekspor ke Amerika di level 19%. Sementara banyak negara lain masih diancam tarif hukuman hingga 32%. Dalam dunia perdagangan global, selisih tarif ini bisa menentukan hidup mati sebuah industri. Jika kita berhenti di sini, narasinya memang tampak sederhana. Malaysia cerdas, Malaysia cepat, Malaysia menang. Masalahnya, negara tidak hidup dari sekedar kurs mata uang. Negara hidup dari kemampuan memilih, dari ruang gerak kebijakan, dari fleksibilitas strategis untuk menentukan arah sendiri. Dan justru disinilah masalah besar Malaysia dimulai. Struktur ekonomi Malaysia sangat bergantung pada ekspor, khususnya elektronik dan semikonduktor, yang menyumbang lebih dari 40% total ekspor nasional. Namun sebagian besar industri ini masih berada di level perakitan. Nilai tambahnya tipis, margin keuntungannya kecil, dan daya tahannya rendah terhadap tarif. Sedikit saja biaya naik, seluruh rantai industri bisa runtuh. Ini membuat Malaysia sangat rentan terhadap tekanan eksternal, terutama dari pasar tujuan utama mereka. Ketergantungan Malaysia terhadap pasar Amerika Serikat juga jauh lebih besar dibanding banyak negara lain di kawasan, termasuk Indonesia. Sekitar 15% ekspor Malaysia bergantung langsung pada Amerika. Angka ini terlihat kecil di atas kertas, tetapi sangat besar dalam konteks industri strategis seperti semikonduktor. Bagi Malaysia, ancaman tarif 32% dari Amerika bukan sekedar gertakan diplomatik. Itu ancaman hidup mati bagi ribuan pabrik, jutaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam posisi seperti ini, Malaysia sebenarnya tidak sedang bernegosiasi dari posisi kuat. Mereka sedang ditekan ke tembok. Dan ketika sebuah negara ditekan ke tembok, pilihan rasional seringkali menyempit menjadi satu, bertahan hari ini, meskipun harus mengorbankan esok hari. Inilah yang terjadi ketika Malaysia memilih menandatangani Perjanjian Resiprokal Perdagangan ART pada Oktober 2025. Hasilnya memang langsung terasa, tarif turun ke 19%, defisit terselamatkan, investasi mengalir, pabrik baru dibangun, ringgit menguat. Semua indikator jangka pendek tampak positif. Namun seperti semua jalan pintas dalam sejarah ekonomi, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu hampir tidak pernah ditagih hari ini. Ia ditagih di masa depan, ketika ruang manuver sudah habis. Di balik tanda tangan manis itu, terdapat apa yang dalam dunia perjanjian internasional disebut sebagai poison pill, klausul racun. Ini bukan teori konspirasi, ini tertulis hitam di atas putih. Salah satu yang paling berbahaya terdapat dalam pasal yang memberi hak kepada Amerika Serikat untuk membatalkan seluruh perjanjian secara sepihak jika Malaysia dianggap melanggar atau menandatangani kesepakatan lain yang dinilai membahayakan kepentingan esensial Amerika. Masalahnya, istilah kepentingan esensial ini tidak didefinisikan secara jelas. Ia elastis, lentur, bisa ditarik kemana saja.
Hari ini bisa berarti teknologi, besok bisa berarti geopolitik, lusa bisa berarti hubungan dagang dengan negara lain. Jika suatu hari Malaysia menjalin kesepakatan strategis dengan China, Amerika bisa saja menganggapnya sebagai pelanggaran. Konsekuensinya sangat nyata. Perjanjian dibatalkan sepihak, tarif 19% dicabut, tarif hukuman 32% langsung diberlakukan kembali, pabrik-pabrik mati, investasi hengkang, ekonomi terpukul. Ini bukan kerjasama setara, ini hubungan pengawasan. Lebih jauh lagi, terdapat klausul sanction alignment. Malaysia diwajibkan menyelaraskan kontrol ekspor dan kebijakan sanksinya dengan Amerika Serikat. Artinya, jika Amerika memblokir pengiriman teknologi ke China, Malaysia wajib ikut, meskipun China adalah mitra dagang terbesar mereka. Pada titik ini, Malaysia praktis kehilangan posisi non-blok. Mereka bukan lagi negara bebas aktif. Mereka telah memilih sisi, terlepas dari apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Disinilah kekhawatiran Mahathir menjadi sangat masuk akal. Ini bukan soal uang, ini soal hak menentukan masa depan sendiri. Malaysia mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi mengikat tangannya sendiri untuk jangka panjang. Negara yang kuat bukan negara yang mata uangnya naik, melainkan negara yang masih punya kebebasan untuk berkata tidak. Seperti yang bisa diprediksi, China tidak tinggal diam. Namun China juga tidak ribut di media. Mereka tidak mengeluarkan pernyataan emosional. Mereka tidak mengancam secara terbuka. China bermain di zona abu-abu, cara yang paling sunyi tetapi paling menyakitkan. Laporan riset menunjukkan bahwa China memblokir transfer teknologi pemrosesan rare earth ke Malaysia. Padahal Malaysia memiliki cadangan rare earth sekitar 16 juta ton dan memiliki ambisi besar untuk melakukan hilirisasi. Bahannya ada, tetapi teknologinya dikunci. Akibatnya, mimpi Malaysia untuk naik kelas dari sekedar tukang rakit menjadi pemain inti teknologi global layu sebelum mekar. Ironisnya, salah satu alasan utama Malaysia mengejar kesepakatan ini adalah untuk mendapatkan akses pasar sawit ke Amerika Serikat. Padahal jika dihitung secara dingin, pasar sawit Amerika relatif kecil, hanya sekitar ratusan juta dolar. Jauh lebih kecil dibanding pasar China atau India. Artinya, Malaysia mengejar pasar kecil, tetapi mengorbankan akses teknologi dan hubungan dengan mitra terbesar mereka. Di titik ini kita harus jujur, Malaysia bukan bodoh, mereka tidak naif, tetapi mereka salah hitung. Mereka memilih pragmatisme ekstrim. Mereka mengorbankan fleksibilitas demi stabilitas semu. Dan dalam geopolitik, stabilitas semu adalah barang yang sangat mahal. Sekarang mari kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia juga diancam tarif 32%. Indonesia juga sudah menyepakati tarif 19% secara prinsip. Tetapi hingga hari ini, Indonesia belum menandatangani perjanjian tersebut. Mengapa? Karena ketika masuk tahap finalisasi, Amerika menyodorkan klausul racun yang sama, dan Indonesia berhenti. Amerika menuduh Indonesia melakukan backtracking, mundur dari komitmen. Tetapi Indonesia tetap berdiri di tengah, tidak membatalkan perundingan, tetapi menolak dipaksa. Ini langkah berani, resikonya besar. Jika gagal, tarif 32% bisa kembali. Namun Indonesia berani mengambil resiko ini karena Indonesia memiliki kartu yang tidak dimiliki Malaysia. Indonesia adalah raja nikel dunia. Lebih dari 60% produksi nikel global ada di Indonesia. Rantai pasok baterai dan kendaraan listrik dunia sangat bergantung pada nikel dari tanah Nusantara. Amerika boleh memiliki teknologi, tetapi teknologi itu membutuhkan bahan baku. Bahkan sekitar 40% pasokan nikel non-China yang dibutuhkan Amerika berada di tangan Indonesia. Ini bukan ilusi leverage, ini leverage nyata. Selain itu, teknologi pemrosesan nikel saat ini mayoritas masih dikuasai China dan beroperasi di Indonesia. Jika Amerika memaksa Indonesia memilih satu blok, rantai pasok mereka sendiri yang akan terganggu. Inilah sebabnya Amerika tidak bisa memaksa Indonesia seperti mereka memaksa Malaysia. Indonesia tidak kepepet, Malaysia iya. Belum lagi manuver nonverbal Indonesia. Di tengah alotnya negosiasi dengan Amerika, Indonesia justru mengumumkan kerjasama strategis dengan mitra China. Ini bukan kebetulan, ini sinyal. Pesan diam bahwa Indonesia memiliki opsi lain. Jika Amerika memberi syarat tidak masuk akal, Indonesia tidak akan runtuh. Inilah yang disebut bargaining power. Dan di titik ini, perbedaan mental terlihat jelas. Malaysia memilih cepat dan aman hari ini, tetapi mengunci masa depan.
Indonesia memilih sabar dan beresiko, tetapi menjaga kedaulatan. Malaysia memilih menjadi satelit, Indonesia memilih tetap non-blok. Jadi jika hari ini ringgit Malaysia menguat, jangan terburu-buru iri. Kenaikan itu bukan datang dari kekuatan struktural, melainkan dari kontrak yang mengikat. Ini bukan kemenangan murni, ini kemenangan dengan syarat. Dan sejarah berkali-kali menunjukkan negara yang menjual fleksibilitas strategisnya demi stabilitas jangka pendek hampir selalu membayar mahal di belakang. Pelajarannya jelas, jangan silau angka, jangan mabuk investasi, jangan tertipu pujian asing. Kedaulatan itu mahal, sekali dijual, sulit ditebus. Malaysia mungkin sedang tersenyum hari ini, tetapi masa depannya telah diikat. Indonesia belum, dan justru disitulah kabar baiknya. Itulah sebabnya ringgit Malaysia menguat, dan itulah sebabnya Indonesia belum menandatangani apapun, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita masih bebas memilih.